Dan perbedaan balasan itu adalah tergantung semata-mata niat orang yang melaksanakannya. Orang yang melaksanakan satu kebaikan karena didasari takut kepada Allah, yang berbuat baik karena takut kepada Allah, itu pahalanya lebih sedikit dibanding orang yang berbuat kebaikan karena mengharapkan rahmat Allah. Orang yang berbuat kebaikan karena takut neraka, takutan masuk neraka, lalu inya berbuat kebaikan, lalu sembahyang, bersedekah, macam-macam karena takutannya masuk neraka. Nah, itu pahala yang diberi Allah sedikit dibanding orang yang berbuat kebaikan itu mengharapkan surganya Allah. Jadi kalau kita berbuat baik itu mengharapkan surga, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kenikmatan dari Allah, itu lebih banyak pahala daripada kita beribadah karena takutan dengan api neraka. Nah, kemudian lagi orang yang beribadah semata-mata mengharapkan keridhaan oleh Allah, ini kada peduli surga, kada peduli neraka, yang diharapkannya adalah keridhaan Allah. Nah, ini tentu pahalanya lebih banyak lagi, kada 10 lagi, lebih banyak pahalanya dari orang yang beramal mengharap surga daripada orang yang beribadah takut neraka. Nah, kemudian lagi orang yang beribadah semata-mata menjunjung perintah Allah, nya kada tahu apa-apa, kada tahu keridaan Allah, kada tahu surga, kada tahu neraka. Pokoknya aku ini berbuat baik semata-mata menjunjung perintah Allah. Allah nang nyuruh aku berbuat baik, ku gawi, ku perbuat. Kada tahu keridaan, kada tahu surga, kada tahu neraka. Pokoknya ini Allah menyuruh sembahyang, aku sembahyang semata-mata menjunjung perintah Allah. Allah nyuruh bersedekah, aku bersedekah menjunjung perintah Allah. Kada ada urusan lain, kada ada niat lain pada itu. Nah, maka ini pahalanya lebih besar lagi daripada yang 3 sebelumnya tadi. Nah, jadi tergantung niat kita. Kita bersedekah 10.000. Nah, berapa orang saya kong 10.000, saya kong 10.000, saya kong 10.000, itu balasan di sisi Allah kada sama. Nah, ini 10.000 nya mengharapkan supaya jangan masuk neraka, melindungi diri daripada neraka dengan sedekah ini. Nah, itu dibalas Tuhan kebaikan, 10 kebaikan misalnya. Ada yang saya kong ini bersedekah 10.000 supaya ke surga mati. Nah, Allah lebih suka ini daripada yang pertama tadi. Yang ketiga lagi bersedekah ini supaya diridhai oleh Tuhan. Ini lebih baik lagi daripada 1-2 tadi. Yang keempat ini bersedekah menjunjung perintah Allah. Nah, ini lebih banyak lagi balasannya ketimbang 1, 2, 3 tadi. Nah, jadi satu kebaikan itu bisa dibalas Allah 10 sampai kepada 700 kali lipat, sampai kepada yang lipat-lipat yang banyak, yang lebih daripada 700 tadi. Tergantung niatnya. Itu yang pertama, yang melipat gandakan amal. Yang kedua, amal ibadah itu menjadi berlipat ganda yang banyak, tergantung niat tadi satu. Yang kedua, tergantung kebersihan hati orangnya. Orang yang hatinya bersih, maka ibadahnya itu lebih mahal harganya di sisi Allah daripada orang yang hatinya kurang bersih. Orang yang hatinya bersih, nah itu ibadah yang dilakukannya itu sangat besar nilainya, walaupun sama dengan kawannya, tapi kawannya ini hatinya kurang bersih. Nah, kawannya ada masih dengki kepada orang,
Nang kawan ni ada masih sombong, nang kawan kita ni ada masih misalnya niat-niat nang kada baik dalam hatinya. Nah, ini bersedekah 10.000. Ada kita ini bersedekah 10.000 juga. Cuma dalam hati kita kada ada sombong, kada ada dendam, kada ada niat-niat nang kada baik. Maka ibadah yang kita haturkan ke hadirat Allah itu lebih larang harganya, lebih banyak pahalanya ketimbang ibadah nang hatinya kotor tadi. Itu nang melipat gandakan. Nah, jadi satu niat, nang kedua hati orang yang bersedekah itu. Yang ketiga contohnya ibadah, sedekah, sembahyang sama aja. Nah, kalau masalah sembahyang umpamanya, ini menentukan pula lipat ganda pahala itu sangat bergantung dengan kehalalan tempatnya, kehalalan pakaiannya. Orang yang sembahyang di tempat yang halal, orang yang sembahyang dengan berpakaian yang halal, murni, nah itu lebih baik lagi pahalanya daripada orang yang sembahyang di tempat yang syubhat umpamanya, atau berpakaian yang syubhat. Orang bersedekah dengan harta yang murni halal, orang bersedekah dengan harta yang ada bercampur syubhat, nah itu jelas pahalanya beda. Nah, kemudian lagi yang menentukan lipat ganda amal itu adalah misalnya bersedekah orang yang diberi. Ini kita ini niatnya sudah semata-mata menjunjung perintah Allah, itu sudah paling baik niat. Nang kedua, nang kita sedekahkan ini nang bujur-bujur halal, tambah lagi gandanya. Kemudian pulang duit nang kita sedekahkan atau hadiah karena kita unjuk lawan orang nang menggunakan duit itu untuk ibadah. Nah, ini lebih lagi pulang berganda pahalanya. Mungkin kita unjuk ke situ duitnya paling ditorakannya apa? Nang kada ada nilainya ibadah. Tapi kalau kita unjuk lawan orang ini, nah orang ini pekerjaannya pekerjaan ibadah. Pekerjaannya pekerjaan ibadah. Nah, maka sedekah kita kepada orang itu menjadi berkembang lagi, menjadi besar lagi. Satu bungkus nasi, nah satu bungkus nasi yang kita berikan kepada orang yang takwa kepada Allah, kepada orang ahli ibadah, 40 hari kita masih dapat berkahnya. Sebungkus nasi kita beri makan, kita beri orang nang pekerjaannya beribadah, pekerjaannya nuntut ilmu, beribadah, beramal, menolong orang. Nah, sebungkus nasi kita berinya 40 hari, nasi itu masih ada dalam tubuhnya beredar berupa darah jadi macam-macam. Itu selalu dapat kembali kepada yang memberi itu, gandanya lipat pahalanya. Nah, itu lebih besar daripada sebungkus nasi kita berikan kepada orang yang tidak takwa kepada Allah, yang pekerjaannya banyak sia-sia, pekerjaannya banyak hal-hal yang kalau ada manfaatnya. Nah, kita beri sebungkus nasi, ini berpahala juga kita. Cuma pahalanya tentu kada sebesar kita berikan kepada orang yang hanya urusannya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi disebutkan Nabi bahwa satu kebaikan itu ditulis Allah 10 bila kita perbuat, dan bisa sampai 700 kali lipat, dan bisa sampai jutaan lipat, tergantung niat, tergantung keadaan tadi. Nah, jadi mun kita hendak misalnya bersedekah supaya nang kenal bana pahalanya, nang banyak manfaatnya, satu nang disedekahkan ini nang bujur-bujur nang halal. Nang kedua, niat kita bersedekah itu semata-mata menjunjung perintah Allah, titik, enggak situ aja, enggak ada yang lain lagi, semata-mata menjunjung perintah Allah. Nang ketiga, sedekah itu berikan kepada orang-orang yang takwa kepada Allah. Nah, dengan demikian maka sedekah kita itu menjadi berlipat ganda jutaan kali lipat nilainya.
Nah, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu faktor, salah satu sebab yang menjadi berlipat ganda amal ibadah itu pahalanya adalah niat tadi. Dan telah sabit pula di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sepasukan tentara yang menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Artinya ditenggelamkan, masuk ke dalam bumi mulai daripada barisan hadapan sampai ke akhir mereka, yakni keseluruhan mereka. Ada pasukan. Pasukan ini ribuan berangkat hendak menghancurkan Ka'bah. Begitu sampai di tengah jalan, di suatu perkampungan, Allah tenggelamkan sekampungan itu. Tentaranya tenggelam ke bumi, penduduk kampung itu pun tenggelam di semuaan ke bumi. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan secara keseluruhan sedangkan ada di antara mereka orang yang sebenarnya tidak berdosa? Kan sekampungan ditenggelamkan Tuhan karena pasukan itu lewat di situ. Di kampung tuh ada orang yang kada tahu hendak urusan menghancur Ka'bah. Di kampung tuh banyak orang-orang yang baik, ada juga. Tapi kenapa ditenggelamkan semuaan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Artinya tentara ini dibinasakan secara keseluruhan, kemudian pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing. Nah, orang yang niatnya hendak meruntuhkan Ka'bah itu tentu dihadang oleh azab Allah. Orang yang di kampung itu kada tahu urusan tentara pasukan, semata-mata umpat akibatnya aja, itu pun dia akan selamat. Pokoknya yang membedakan mereka itu adalah niat mereka.